Halo, selamat malam semuanya. Malam Pak, dingin. Ditunggu sebentar ya teman-temannya. Kayaknya yang hadir juga baru 3 orang.
Oke, kita mulai aja kali ya, sambil tunggu yang lain juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Kayaknya doang nih ya. Oke, malam ini kita akan coba bahas terkait steganografi. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Malam ini kita akan bahas tentang steganografi. Minggu lalu kita udah bahas sedikit ya terkait keamanan informasi itu kriptografi. Jadi kita bisa merubah bentuk informasi agar hanya pengirim dan penerima aja yang bisa menerima informasi itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika memiliki data rahasia, misal password, bagaimana cara agar menjaga password tersebut tetap aman? Bukan hanya password sih. Misalkan kalian punya informasi. Informasi itu yang tahu hanya boleh teman-teman yang tahu dan si penerima atau orang yang berhak aja gitu. Kira-kira gimana caranya biar informasi itu tetap aman? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau minggu lalu kan mungkin kita udah bahas tentang enkripsi ya, itu bisa dilakukan untuk menjaga informasi tetap aman. Kira-kira selain enkripsi ada lagi nggak hal yang bisa kita lakuin biar informasi itu tetap aman gitu? Ada yang mau diskusi? Dirubah setiap berapa kali gitu. Berarti masuknya ke enkripsi dong ya, Mas Atta ya? Iya, Pak. Berarti enkripsi yang emang perubahan enkripsinya beberapa saat ya. Oke. Yang lainnya ada yang mau share? Kira-kira apa lagi? Atau cuma Mas Atta aja? Yang lainnya ada yang mau share mungkin? Selain tadi enkripsi dan mungkin ya dienkripsi juga dengan waktu yang berbeda-beda gitu setiap waktunya. Oke, kalau nggak ada. Bagus sih jawaban dari Mas Atta. Itu juga bisa apa namanya? Jadi cara untuk mengamankan informasi. Tapi lebih baiknya lagi juga jangan hanya berubah tiap waktu tapi algoritmanya sama, itu ya sama aja sih gitu. Nah, oke, analoginya lagi gini. Misalnya teman-teman mau, ya ini sebenarnya contohnya kurang baik juga sih, cuma biar lebih paham juga gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ngadepin ujian gitu, katakanlah ujian akhir semester UAS. Terus kalian yang ngerasa ada kurang dalam menjalani kegiatan belajar mengajar sebelumnya gitu. Alhasil
yang diserap ilmunya mungkin katakanlah cuma 60% atau 70%, dan kalian sendiri ngerasa nggak pede gitu dengan hasil belajar selama perkuliahan. Pada saat UAS, kalian nggak pede dan akhirnya kalian coba buat contekan lah ya, katakanlah contekan. Contekan ini bisa dibilang sebuah informasi. Nah, informasi ini hanya kalian yang boleh tahu dan hanya kalian yang bisa gunakan pada saat ujian gitu. Permasalahannya adalah ketika kalian sedang mempersiapkan itu, contekan informasi itu yang bisa digunakan untuk ujian, teman kalian nggak boleh tahu isi dari contekan itu apa, dan kalian juga harus bawa kertas contekan itu ke kelas gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan agar contekan itu tetap bisa masuk ke kelas, sedangkan ketika kalian mau masuk kelas itu kalian harus diperiksa. Diperiksanya itu dalam artian ya kalian nggak boleh bawa tas, nggak boleh bawa alat elektronik gitu. Kalian hanya boleh masuk ke ruangan ujian menggunakan alma mater. Nah, kira-kira gimana caranya supaya informasi tadi bisa kalian bawa masuk ke dalam kelas? Informasinya ini dalam bentuk kertas ya, tulisan di kertas gitu. Gimana caranya informasi itu bisa masuk ke kelas tanpa ketahuan pengawas, dan teman kalian pun kalau tahu dan dapat itu informasinya nggak bisa dipakai juga saat ujian. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan gitu? Oke lah, kita bicarakan enkripsi gitu. Enkripsi berarti kan pada dasarnya ya untuk agar orang lain nggak tahu gitu isi dari itu. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan supaya informasi itu bisa masuk ke kelas dan kalian bisa gunakan gitu untuk membantu kalian menjawab ujian akhir semester? Ada Bikin yang mau digital, Pak. gimana? Bikin dompet digital atau penyimpanan data yang alternatif. Oh, permasalahannya kan waktu ujian kalian cuma bisa kerjain di kertas ya. Maksudnya ujiannya ini bukan ujian yang di depan komputer. Ujian ini bisa dibilang ya ujian tulis tangan gitu, esai. Nah, kalian pun buat contekannya juga esai gitu. Ya kita bayangin lagi ujian UAS di kelas, dan di kelas itu ya ujiannya offline dan hanya dikasih kertas soal dan kertas jawaban aja gitu. Dan yang tadi informasi contekan tadi itu ya dalam bentuk kertas juga udah kalian rangkum gitu dalam kertas. Nah, kira-kira gimana caranya supaya kalian bisa tetap bawa kertas itu sebagai apa ya, tambahan lah, karena kalian ngerasa nggak pede saat ujian gitu. Mungkin kalau digital ya bisa dibilang handphone aja udah nggak bisa dibawa. Itu sih. Kira-kira ada lagi Pak Doni? Atau yang lain gitu? Kira-kira paham nggak tadi analoginya ceritanya? Tahu, Pak. Ya, biasanya juga kan dipakai ya. Kalau lagi offline. Mungkin ditulis di tangan, Pak, dipindahin ke tangan. Oke, oke. Oke. Ada lagi? Biometrik itu bukan, Pak. Oh, biometrik ini kita nggak untuk masalah teknologi kita coba hilangin dulu deh gitu. Ini ujiannya manual, terus contekannya juga manual gitu. Dan ketika masuk ruangan ada pengawas di situ yang merhatiin bahwa teman-teman nggak boleh bawa tas, nggak boleh bawa handphone gitu.
Ya contekannya ditulis di bagian tubuh, Pak. Nah, oke. Oke, terima kasih Pak Soleh. Ya itu tadi salah satu caranya ya, ditulis di bagian tubuh mungkin di telapak tangan, tapi mungkin kalau telapak tangan agak kelihatan dan ya mungkin bisa di agak sisi dalam pergelangan tangan ya gitu. Jadi kan ketutupan alma mater juga. Nah, itu analoginya terkait steganografi. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang kriptografi, gimana cara enkripsinya, kalau steganografi itu bisa dikatakan bagaimana cara kita menyembunyikan informasi yang rahasia gitu, agar orang lain tidak tahu. Itu kita lihat ya pengertian lengkapnya. Nah, solusinya itu bisa dienkripsi. Jadi dari plain text dienkripsi jadi ciphertext. Kayak misalkan kita punya password terus dienkripsi jadilah kalimat yang hanya pengirim dan penerima yang tahu. Gitu. Yang kedua adalah menyembunyikannya. Kayak tadi ya analoginya ada kita punya contekan, kita mau masuk ke ujian, kita kurang pede, terus kita coba bikin contekan gitu. Nah, contekannya itu mungkin bisa aja dienkripsi dan enkripsi itu hanya membantu kita agar informasi tadi yang udah dirangkum itu kalau dapat sama pengawasnya, diambil sama pengawasnya, itu pengawasnya pun nggak tahu isinya apa. Kalaupun diambil sama teman kita yang sama-sama lagi ujian, teman kita juga nggak tahu isinya seperti apa. Tapi permasalahannya kalau misalkan kita ke dalam ruangan ujian, kita bawa kertas dan nenteng kertas, meskipun udah dienkripsi dan hanya teman-teman yang tahu gitu, pasti kan itu akan buat curiga pengawas ujian dan akhirnya ya diambil data itu gitu dan nggak bisa digunakan pada saat ujian. Nah, cara yang kedua selain melakukan enkripsi agar informasi tetap aman adalah menyembunyikannya. Jadi di sini ada katakanlah gambar kita juga punya informasi terkait password. Nah, password ini bisa kita sembunyikan di gambar ini gitu. Jadi kalau kita melihat informasi ini ya biasa aja gitu, nggak ada masalah, gambar biasa gitu. Padahal di belakang gambar ini ada informasi yang tersembunyi. Sama seperti analoginya tadi, kalau kita menuliskan contekannya di bagian tubuh, ketika masuk itu pengawas pun nggak akan curiga karena kita nggak bawa handphone, kita nggak bawa kertas yang kita pegang gitu, kita hanya pakai alma mater dan tangan kita juga ketutupan alma mater. Itu suatu kondisi atau hal yang wajar ya, mahasiswa masuk ke ruang ujian pakai alma mater gitu tanpa mengecek bagian tubuh yang lain. Nah itu bisa dikatakan steganografi, jadi menyembunyikan informasi ke dalam gambar atau media lainnya selain gambar. Nah, steganografi ini sebenarnya dari bahasa Yunani yaitu steganos dan grafi, yang artinya tersembunyi dan grafi adalah tulisan. Bisa dikatakan ada steganografi ini tulisan yang tersembunyi. Tuh. Nah, ini definisi lengkapnya. Steganografi merupakan ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara sedemikian sehingga tidak seorang pun yang mencurigai keberadaan pesan tersebut. Tujuan dari steganografi adalah agar pesan yang dikirimkan tidak terdeteksi keberadaannya. Nah, berbeda dengan enkripsi agar ketika orang dapat informasi itu tidak mudah untuk dibaca atau diketahui apa isi atau informasi yang ada di informasi yang ada di pesan itu gitu. Sedangkan steganografi ini lebih berfokus kepada bagaimana pesan yang dikirimkan tidak terdeteksi keberadaannya.
kriptografi versus steganografi. Jadi kriptografi menyembunyikan isi dari pesan yang dikirimkan agar pesan tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak diizinkan. Jadi sebenarnya sama-sama menyembunyikan isi dari pesan, tapi caranya dirubah bentuknya sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak memiliki izin. Apakah masih bisa kriptografi ini diketahui keberadaannya? Ya sangat bisa gitu. Karena kalaupun enkripsi ya hanya bentuknya aja yang berubah dari informasi plain text jadi ciphertext gitu. Tapi kita tahu kalau sebenarnya itu ada informasi di situ gitu. Nah, itu kriptografi. Sedangkan steganografi menyembunyikan pesan agar pihak lain tidak menemukannya dan tidak curiga. Jadi, kalau steganografi ini lebih ke arahnya bagaimana sih informasi ini selain tidak bisa dibaca gitu dengan kriptografi, nah dia juga bertujuan untuk menyembunyikannya supaya ketika ada pengiriman data itu tidak ditemukan atau tidak dicurigai. Contohnya ini ya, kalau kita bicara tentang kriptografi informasi gitu, kita ada informasi katakanlah gambar kemudian dirubah disembunyikan dengan kriptografi, maka bentuknya akan berubah secara total gitu. Misalkan teksnya password disimpan dalam sistem gitu. Ketika dirubah bentuknya dengan kriptografi, maka bentuknya akan berubah. Tapi kalau kita berbicara steganografi, misalkan kita ada informasi, teks, kemudian ada foto gitu. Nah, bentuknya itu tidak akan ada perubahan. Ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan untuk kita sendiri gitu. Jadi tidak bisa dibilang sangat-sangat sulit untuk membedakan mana antara foto yang ada datanya atau foto yang nggak ada datanya gitu. Jadi mungkin nanti kita akan lebih bahas terkait medianya ya, media untuk menyembunyikan informasi itu sendiri. Contohnya di sini ya gambar-gambar kalau misalkan kita enkripsi gitu. Nah, bentuknya udah bukan gambar awal, tapi kalau misalkan kita bicara steganografi, gambar awal seperti ini ketika di fotografi ya bentuknya sama, tapi sebenarnya di balik gambar yang sebelah kanan ini tersimpan informasi gitu. Itu perbedaannya tentang kriptografi dan steganografi. Ya, intinya sih kalau kriptografi dia merubah bentuk agar tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak memiliki izin gitu. Tapi orang itu masih bisa melihat keberadaan pesan tersebut. Sedangkan kalau steganografi adalah ilmu untuk menyembunyikan informasi. Dan biasanya disembunyikan pada media tertentu seperti foto, kemudian video, audio, dan nanti ketika disembunyikan maka foto yang berisi informasi itu tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, di sini ada yang disebut information hiding. Nah, bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga tidak dapat dipersepsi, baik secara visual maupun audial. Yang termasuk ke dalam information hiding itu kriptografi dan steganografi. Jadi menyembunyikan informasi. Nah, keduanya ini termasuk ke dalam information hiding. Nah, kenapa pun dikatakan menyembunyikan informasi? Karena kriptografi sendiri bisa menyembunyikan informasi dengan cara merubah bentuknya. Sedangkan steganografi ya benar-benar disembunyikan gitu dalam media tertentu.
sedikit sejarah tentang steganografi. Usianya setua usia kriptografi juga gitu, dan sejarah keduanya berjalan secara bersamaan. Steganografi kuno, zaman Renaissance, zaman Perang Dunia, dan zaman modern. Nah, dulu itu ada namanya Asian Steganografi. Jadi ASEAN ini bisa dibilang budak sih, gitu ya. Steganografi dengan media kepala budak. Kisah perang antara kerajaan Persia dan rakyat Yunani. Jadi ini cerita tentang kejadian saat perang kerajaan Persia dan Yunani. Herodotus menceritakan cara Hystassus mengirimkan pesan kepada Arithagoras untuk melawan Persia. Nah, mereka itu mengirimkan pesan kepada sekutunya itu dengan cara memilih budaknya mereka gitu, yang memiliki rambut yang bisa dibilang tebal, kemudian kepala budaknya itu dibotaki, kemudian ditulisi pesan dengan tato. Jadi mereka ingin mengirimkan informasi tapi nggak mau ketahuan sama musuh gitu. Zaman dulu cara mereka ya dengan menggunakan budak itu dibotaki, kemudian ditulis dengan tato kepalanya ya, ketika udah botak ya, udah nggak ada rambutnya sama sekali, ditulislah dengan tato. Kemudian ya dibiarkan budak itu rambutnya tumbuh lah gitu. Rambutnya tumbuh, kemudian budak itu dikirim ke sekutu gitu untuk memberikan informasi. Kalau misalkan mungkin ya, kalau kepala budaknya masih dalam keadaan botak dan ditulisi tato, ya otomatis ya pasti akan ketahuan dengan musuh gitu. Dan budak itu akan ditangkap, mungkin akan dibunuh juga. Tapi kalau misalkan budak itu nyamar sebagai orang biasa, kemudian ya kepala mereka tumbuh rambut gitu, ya orang-orang mungkin nggak akan, atau musuh itu nggak akan sadar ya kalau sebenarnya budak itu membawa informasi. Jadi setelah dibotaki, diberi tato, kemudian budak rambutnya dibiarkan tumbuh, kemudian dikirim. Nah, sampai di penerima, kepala si budak itu ya dibotakin lagi gitu, biar apa? Biar bisa ngebaca pesan yang ada di kepalanya. Nah, ini ya contohnya. Jadi ketika zaman dulu itu bagaimana sih caranya dia mengamankan informasi supaya tidak terdeteksi gitu sama pihak lain, ya kepala dibuat botak terus ditulis dengan tato gitu seperti ini, kemudian dibiarkan tumbuh gitu. Ketika udah tumbuh kayak gini kan ya otomatis informasi juga udah nggak bisa dibaca sama sekali gitu. Nah, ketika rambutnya udah tumbuh ya dikirimlah budak untuk kasih tahu kalau ada informasi di kepalanya, dan ketika sampai ya informasinya, kepalanya akan dibotaki lagi gitu supaya bisa ngebaca informasi ini. Itu contoh dari steganografi. Dan itu juga ada penggunaan tabel wax ya, tablet wax. Jadi orang-orang Yunani menulis pesan rahasia di atas kayu yang kemudian ditutupi dengan lilin wax. Di dalam bukunya, Herodotus menceritakan 500 mengirim peringatan tentang serangan yang akan
datang ke Yunani dengan menulis langsung pada tablet kayu yang kemudian dilapisi lilin dari lebah. Nah, bentuknya kayak gini ya. Jadi mencoba untuk nulis gitu di kayu ini, kemudian ditutupi dengan lilin. Nah, kalau kayak gitu kan ya orang juga nggak terlalu aware ya terkait kalau kayu itu ada informasi yang tersimpan. Pastinya akan ya udah gitu. Paling itu cuman papan kayu biasa gitu. Nah, kemudian lanjut pada zaman Renaissance, Giovanni Battista Porta, namanya agak susah-susah ya dulu, menggambarkan cara menyembunyikan pesan di dalam telur rebus. Caranya ditulis pada kulit telur yang dibuat tinta khusus dengan 1 ons tawas dan setengah liter cuka. Prinsipnya penyembunyiannya adalah tinta tersebut akan menembus kulit telur yang berpori tanpa meninggalkan jejak yang terlihat. Jadi ya dulu ada juga cara yang steganografi menyembunyikan informasinya itu ya dengan itu media telur. Jadi tulis dengan tinta khusus, kemudian tintanya itu akan tembus ke kulit telur. Kemudian nanti ketika cara bacanya gimana kalau misalkan udah kayak gitu kan otomatis kulitnya akan bersih ya, nggak ada informasi apapun yang tertempel di situ. Nah, cara bacanya ya tinggal dikupas gitu telurnya, karena dia akan menempel di dalam telurnya. Nah, dengan cara kayak gitu, kalau kita bawa telur biasa yang sudah direbus gitu, kalaupun ketangkep ya nggak ada yang tahu juga kalau di dalam telur itu ada informasi, karena orang menganggap itu telur biasa ya lah sebagai makanan orang-orang pada waktu itu. Jadi nggak ada hal yang aneh dari telur itu dan mereka juga nggak akan curiga gitu terkait telur itu. Makanya itu salah satu cara yang digunakan untuk melakukan atau menyembunyikan informasi. Nah, kemudian ada juga pada steganografi dalam Perang Dunia. Ada yang dinamakan Lucifer, menyembunyikan pesan menurut aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya baca setiap huruf kelima dari setiap kata. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe sih untuk steganografi ini, ada beberapa cara. Dan ada dulu saat Perang Dunia Kedua ya digunakan Lucifer ini gitu. Jadi menyembunyikan informasi dengan cara menetapkan cara untuk menyembunyikan dan membacanya. Ya hampir sama sih kayak yang pertama ya, menyembunyikan pesan dengan cara ya harus tahu dua-duanya kalau itu ada pesan yang tersimpan pada kepala ataupun pada telur itu gitu. Tapi ini lebih ke arah penyimpanan di kalimat. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada kalimat gitu. Ada kalimat yang mungkin ya ini biasa aja gitu. Kalimat yang ya memiliki arti yang nggak dicurigai oleh orang juga gitu. Karena memang kalimatnya ya kalimat biasa. Nah, tapi sebenarnya di dalam kalimat ini mengandung informasi gitu, informasi yang disembunyikan. Contohnya ambil huruf kedua setiap kata. Nah, inilah hasilnya gitu. Mungkin kalau misalkan orang nggak tahu kuncinya ini huruf kedua setiap kata ya orang juga akan baca ini informasi yang biasa gitu. Nggak ada yang aneh. Nah, itulah salah satu manfaatnya dari steganografi. Nah, oke.
Mungkin ada yang bisa cari tahu ada kalimat apa di ada kalimat yang tersembunyi apa yang ada di kalimat ini gitu. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Sebenarnya di kalimat ini bring rubber in you Gina ini ada kalimat yang tersembunyi sih gitu. Mungkin ada yang mau coba? Kalau bingung, coba diambil satu dari masing-masing kata, diambil huruf depannya gitu. Itu kalau diperhatikan nanti akan jadi sebuah kalimat ya, dari kalimat di atas ini. Ya, hasilnya bring to case of deer. Jadi di dalam kalimat ini tersimpan sebenarnya masing-masing informasi yang tersembunyi gitu. Kalau misalkan kita ambil huruf pertama dari setiap kata, ya hasilnya adalah informasi ini. Nah, ini case ini sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang awal dibahas. Tuh. Jadi gimana sih caranya biar Bob ini bisa kirim informasi ke Alice ini, dan di sini ada Wendy ya. Gimana caranya mereka bertukar informasi tapi nggak dicurigai oleh Wendy ini. Gitu. Kira-kira dari case itu apa yang bisa mereka lakuin? Sama ya, yang bisa digunakan. Dia ada jawaban yang bilang harus dienkripsi. Nah, kalau dienkripsi, mau dienkripsi gimana pun, si Wendy bisa jadi curiga karena ada pengiriman data atau informasi gitu. Dan ketika dapat informasinya yang dipegang, dia akan lihat kok ini dienkripsi dan itu pasti curiga. Gitu. Alternatif lainnya adalah menyembunyikan dalam tulisan lain. Nah, contohnya ini ya. Seharusnya sih ini bisa ya, karena bahasa Indonesia juga gitu. Jadi cara ngirimnya ya mungkin dibuat kalimat yang sama seperti apa namanya surat gitu, sama seperti surat. Jadi ketika dilewatkan ke Wendy pun gitu, Wendy baca, oh ini surat biasa, ya udah dikasih, nggak ada masalah. Tapi mereka berdua ini tahu kuncinya bagaimana cara ngebaca pesan itu. Nah, dari kalimat ini, kira-kira ada yang mau tebak apa kalimat yang terkandung dari kalimat yang ditandai? Ada yang mau jawab? Nestapa. Gimana? Nestapa. Nestapa. Ada lagi?
Oh, nestapa maksudnya kalimat nestapanya itu ya. Oke. Ada yang Renta. rentah. Sebenarnya itu jadinya ini sih informasi satu kalimat gitu. Dari kalimat-kalimat itu. Malam ini kita Gimana, Pak? malam ini kita kabur. Oke. Oke, ya itu jawabannya sih. Jadi kalau kita perhatikan dari kalimat ini sebenarnya ada kalimat yang tersembunyi gitu. Kalau kita ambil satu huruf di masing-masing kata, jadinya ya ini, malam ini kita kabur. Jadi tadi kasusnya kalau misalkan Bob ngirim ke eh, rekannya, kalau lewat Wendy, jadinya kalau dienkripsi pasti curiga gitu. Nah, makanya kirim surat dan pasti yang penerimanya juga tahu bagaimana cara baca surat itu gitu. Ya, terima kasih yang udah jawab. Ya, itu jawabannya sih. Nah, kita lanjut ke steganografi digital. Itu sebelumnya kan sejarahnya dari perbudakan, kemudian Perang Dunia, kemudian yang sekarang ada adalah steganografi digital. Penyembunyian pesan digital di dalam dokumen digital lainnya. Nah, ada beberapa istilah seperti carrier file. Ini dokumen digital yang digunakan sebagai media untuk menyembunyikan pesan. Dokumen digital yang digunakan bisa berupa teks, audio, image, video. Contohnya ini ya, ada secret text, ada informasi, kemudian dimasukkan ke file, dan filenya ini nggak ada perubahan ya. File yang belum dimasukkan informasi dan file yang sudah dimasukkan informasi itu sama gitu bentuknya. Nah, embed message, hidden text, pesan yang disembunyikan. Cover object atau cover text, pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embed message. Stego object, ini pesan yang berisi embed message. Stego key, kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego text. Jadi ada beberapa poin yang harus kita tahu gitu untuk melakukan steganografi. Ada pesannya sendiri, kemudian ada covernya, ada pesan yang sudah dilakukan steganografi, yaitu stego object, kemudian ada pun kuncinya stego key. Contohnya ini ya, embed message ini secret text-nya, kemudian ada cover image-nya, ini image yang kita gunakan sebagai alat untuk menyembunyikan teks. Sedangkan stego image ini image yang sudah di-embed sebuah informasi. Nah, bentuknya akan sama antara disimpan informasi dan yang tidak. Nih ya, jadi ini terkait terminologi steganografi. Nah, kemudian gimana sih caranya? Kalau kita bicara teori tadi ya, mungkin agak pusing juga sih ya. Oke, sebentar. Sebentar ya.
Oke. Di sini saya udah siapin sih satu file sama satu teks. Tuh. Nah, saya udah siapin di sini teks yang ada informasi ya. Informasi, kemudian di sini juga saya udah siapin image. Image ini biasa ya, ya gambar seperti pada umumnya nggak ada perbedaan. Nah, kita akan coba buat supaya informasi yang ada di sini atau secret text ini kita sembunyikan di gambar minion ini. Supaya mungkin kita semua lebih paham ya gimana caranya. Saya akan coba archive dulu. Oke. Informasinya sudah dikompres. Nah, di sini ada cara-caranya sih sebenarnya. Nah, ini kan kita udah ada gitu. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke command prompt. Kita coba masuk dulu ke filenya ya. Nah, kita udah masuk ke folder. Kita bisa lihat ya di sini ada gambar minion, kemudian ada teksnya, dan ini file yang udah kita kompres. Nah, cara menyembunyikannya cukup pakai perintah ini. Kita lihat di sini ya. Nah, kalian lihat di sini, apakah ada perbedaan antara minion ini dengan hasilnya yang kita buat gitu. Nah, ini sama-sama image ya. Kalau kita lihat ini image, kemudian yang resultnya pun ya image juga gitu. Dan ini nggak ada perbedaan, tapi sebenarnya di dalam image ini ada informasi yang tersembunyi. Kalau nggak percaya, kita coba lihat ya. K7. Nah, nih. Kita akan coba ekstrak ya, yang gambar ini. Kita coba Stegano ini. Nah, ini. Jadi result ini ketika diekstrak jadi folder nih. Nah, isinya ada informasinya gitu. Kalau misalkan kita ngirim secret text ini dengan ya polosan aja gitu, atau dienkripsi aja, pasti orang juga akan curiga dan akan coba untuk merubahnya. Tapi kalau kita kirim gambar ini, orang juga nggak akan curiga gitu kalau ternyata di belakang gambar ini ada informasi yang tersimpan. Nah, ini informasinya gitu. Nah, itu contohnya ya. Contohnya dari steganografi. Itu yang sederhananya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya.
Lanjut, Pak. Oke, ini prosesnya. Jadi dari embed message, jadi pesannya sendiri, kemudian ada cover, di encode menggunakan key-nya, kemudian jadi stego object. Nah, stego object ini hasil dari proses steganografi. Jadi message-nya tadi di embed ke cover object. Cover object ini ya bisa dibilang image-nya gitu, dengan kunci tertentu. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya lagi? Ya di code lagi gitu. Diekstrak, kemudian hasilnya akan jadi informasi. Nah, antara stego object ini dengan cover objeknya biasanya sama, nggak ada perbedaan. Nah, itu yang tadi saya tunjukin itu proses dari steganografinya. Ini ya, contohnya cover object ada gambar, kemudian ada secret tag-nya gitu. Ini dari pengirim dan ini juga sisi penerima. Ini sisi network. Ketika cover dan teks ini di embed akan jadi sebuah stego object. Nah, yang tadi saya bilang cover objeknya dengan stego objeknya itu akan sama. Itulah fungsi dari steganografi. Nah, kalau kayak gini gimana cara bacanya? Ya diekstrak lagi gitu. Jadi dua bagian cover object dan embed message-nya lagi gitu. Nah, steganografi ini dikatakan bagus jika mencakup 3 hal ini. Fidelity-nya, kualitas cover object tidak jauh berubah akibat penyisipan pesan rahasia. Nah, kalau kita lihat dari sini ini dikatakan bagus kalau perubahannya sedikit gitu. Jadi benar-benar nggak kelihatan kalau ada perubahan di situ. Kedua adalah recover, pesan yang disembunyikan harus dapat diekstraksi kembali. Jangan sampai ya udah di embed ternyata udah jadi stego object, ketika diterima ya nggak bisa diekstrak juga gitu. Mau buat apa? Sedangkan kan yang dibutuhkan bukan cover image-nya atau stego object-nya. Yang dibutuhkan adalah informasinya gitu. Kemudian capacity, ukuran pesan yang disembunyikannya bisa sebesar mungkin gitu. Jangan coba bisa nyimpan informasi teks dalam hitungan ya mungkin 1 kalimat gitu. Itu sebisa mungkin besar ya, supaya kapasitasnya bisa disimpan informasi yang lebih banyak. Kira-kira cukup nggak sih kalau misalnya kita pakai kriptografi aja atau steganografi aja? Alangkah baiknya ya jawabannya ya kita pakai kedua-duanya kalau bisa gitu. Jadi steganografi bukan pengganti kriptografi, karena ada steganografi yang udah bisa nyembunyiin. Ya kita nggak usah lah dienkripsi lagi, kan udah disembunyikan. Belum tentu orang juga paham, belum tentu orang juga sadar kalau ada informasi yang disembunyikan gitu. Ya jangan juga, kalau bisa ya digunakan juga untuk kriptografinya. Jadi walaupun disembunyikan tetap dilakukan enkripsi. Keamanan pesan rahasia dapat ditingkatkan dengan menggabungkan kriptografi dan steganografi. Kalau kita enkripsi aja mungkin susah untuk dibaca, tapi tetap ketahuan gitu kalau ada pesan di situ. Dan ya hanya butuh waktu lah untuk mengetahui apa pesan yang ada di dalamnya. Tapi kalau steganografi ya sulit untuk dicurigai, tapi ketika tahu kalau di situ ada pesan ya informasinya cepat diketahui. Nah, sebisa mungkin untuk meningkatkan keamanan ya kalau bisa digabungkan kedua-duanya. Mula-mula pesan dienkripsi, kemudian pesan terenkripsi tersebut dimasukkan ke dalam media lain gitu, seperti audio, video, gambar, dan lain-lain. Ya, ini dari David Kahn ya. Jadi steganografi tidak bisa menggantikan dari kriptografi gitu, tapi hanya membantu menyembunyikan pesan. Steganografi metode itu tidak tidak
hanya tidak mendeteksi, membuat pesan itu tidak terdeteksi. Bagaimanapun jika pesan itu dienkripsi dan dilakukan steganografi, itu ya apa ya namanya, layer proteksi yang cukup bagus gitu. Jadi David Kahn ini menyarankan kita untuk menggunakan kombinasi kriptografi dan steganografi karena menurut dia steganografi itu juga tidak bisa merubah dari kriptografi. Jadi steganografi sendiri hanya metode yang mengurangi atau merubah pesan itu terdeteksi. Bagaimanapun juga pesan harus dienkripsi. Another layer of protection. Jadi butuh layer lain ya selain enkripsi aja untuk melindungi informasi. Nah, di steganografi digital itu ada namanya metode LSB. LSB ini less significant bit. Teknik umum yang digunakan dalam enkripsi dan dekripsi informasi rahasia. Cara kerja LSB itu mengubah bit redundant cover image yang tidak berpengaruh signifikan dengan bit dari pesan rahasia. Oke, kita bahas dulu terkait citra digital. Nah, citra digital dari sebuah pixel citra 1200 kali 150 berarti memiliki 1200 kali 150 pixel. Nah, jadi kalau misalkan ada gambar dengan ukuran 1200 kali 1500 pixel, berarti itu jumlah titik atau jumlah pixelnya itu ada sekitar 1.800.000 pixel. Nah, pixel yang di sini dimaksud adalah satu titik ini, satu kotak ini gitu, dalam ukuran yang kecil. Tuh. Itu yang dikatakan pixel. Nah, binary ini 1 bit per pixel, sedangkan grayscale ini hitam putih ya, 8 bit per pixel. Dan true color warna ini ada 24 bit. Terdiri dari 8 bit kali 3, 24 bit per pixel. Jadi kalau tadi biner bit itu 1 pixel itu 1 bit. Tapi kalau misalkan grayscale yang hitam putih gitu, foto hitam putih, berarti 1 bit ini ada 1 pixel ini ada 8 bit. Nah, yang berwarna kayak gini 1 pixel ini ada 24 bit. Nah, apa aja sih dari 24 bit itu gitu. Nah, nih. Jadi 1 pixel ini terdiri dari 24 bit. Kalau dihitung digitnya ini 24 gitu. Terdiri dari RGB. Red, green, blue. Pada citra 24 bit real image atau yang full color kayak gini terdiri dari komponen RGB. 1 bitnya jadi 1 pixelnya ini 24 bit. Nah, masing-masing 8 bit ini ada yang blue, green, sama yang red. Sebelumnya udah pernah belajar biner kan ya? Atau emang belum pernah belajar? Pernah sih. Oke. Ya, seharusnya gak terlalu sulit ya terkait bit ini gitu. Nilai pixel pada koordinat XY menyatakan intensitas nilai keabuan pada posisi tersebut. Pada citra grayscale, nilai keabuan itu dinyatakan dalam integer ukuran 1 byte sehingga rentan nilainya 0 sampai 255. Ya, karena tadi grayscale kan nanya 8 bit ya. Jadi cuma ada angka 1 sampai 255 kalau misalkan
1111 sampai 8 itu totalnya 255. Tapi kalau misalkan 00000 itu hasilnya, sorry, 0001 belakangnya 1 itu nilai 1. Tapi kalau ini semuanya 1 itu nilainya 255. Itu karena grayscale. Tapi kalau citra berwarna ini warna full color 24 bit, setiap pixel terdiri dari kanal red, green, dan blue. Nah ini ya. Jadi di steganografi kita ada LSB dan MSB. Kalau misalkan kita melakukan perubahan di LSB, katakanlah ini ada 8 bit, terus kita nyisipin data 1 aja di sini gitu. Itu dikatakan metode LSB, less significant bit. Jadi kalaupun kita masukin data atau kita rubah angka nolnya ini jadi angka 1, hasil gambarnya sendiri, cover image-nya nggak akan berubah. Akan berubah tapi nggak akan kelihatan di mata manusia gitu. Itu sangat sulit. Karena apa? Karena dia sendiri bit yang bisa dibilang yang nggak signifikan kalau misalkan ada perubahan. Tapi kalau misalkan kita melakukan perubahan di sini, nah ini lumayan terlihat gitu. Makanya dibilang most significant bit. Kenapa most significant bit? Karena ketika kita ada perubahan di bit yang awal ini, ya dia akan terlihat gitu. Jadi 1 pixel itu sebenarnya kalau kita ngomong grayscale itu ya 8 bit seperti ini gitu. Nah 8 bit seperti ini kalau misalkan kita, jadi 1 kotak pixel kecil itu isinya 0 sampai 255. Nah kalau kita ngerubah 1 di sini, ya sangat kecil banget gitu perubahannya, dan itu pun nggak signifikan kelihatan perubahannya. Jika setiap bit ke I dari MSB ke LSB pada setiap pixel diekstrak dan diplot ke dalam setiap bit plane image, maka diperoleh 8 buah citra biner. Nah ini kalau kita original image-nya ya seperti ini ya. Jadi kalau setiap bitnya benar ya seperti ini ya hasilnya. Tapi kalau misalkan kita makin kecil, nah akan terlihat seperti ini gitu bitnya. Nah kalau misalkan kita kehilangan 1 bit ya nggak masalah juga gitu, nggak akan berpengaruh karena ya cukup kecil. Bit plan LSB yaitu bit plan 0 terlihat seperti citra acak random image. Bagian redundan yang pada citra, artinya perubahan nilai bit tidak akan mengubah persepsi citra secara keseluruhan. Inilah yang mendasari metode steganografi paling sederhana. Nah, kita kalau mau tahu terkait apa namanya steganografi digital, ya kita harus paham juga tentang citra digital, yaitu bit pixelnya. Nah, kemudian pada steganografi digital ini, metode LSB ini cukup populer ya, karena dia memanfaatkan kelemahan indera visual manusia dalam mengamati perubahan. Cara yang dilakukan adalah mengganti bit LSB dari pixel dengan bit pesan. Mengubah bit LSB hanya mengubah nilai byte 1 lebih tinggi atau 1 lebih rendah dari nilai sebelumnya, tidak berpengaruh. Contohnya gini ya. Di sini ada byte, masing-masing pixel yang terdiri dari 8 bit. Nah, awalnya dia seperti ini gitu. Bitnya 3 kali 8 bit. Nah, kita mau masukin informasi ke ini embed message-nya.
Jadi ada biner 3 kali 8, kemudian kita punya pesan biner 101, kita mau sisipkan ke masing-masing bitnya ini. Nah, dengan modifikasi LSB berarti kan kita hanya bisa modifikasi bit terakhir ya. Bit terakhir ketika disisipkan akan seperti ini hasilnya gitu. Nah, apa yang terjadi? Contoh ini ada nilai, ada foto, kita ubah salah satu pikselnya dari nilai 130, 123, 117. Nah, ini adalah biner yang kita sisipkan LSB-nya yang terakhir, bit yang paling terakhir kita embed 101. Nah, hasilnya kan 131, 122, 117 gitu. Nah, ini perbedaannya sangat kecil, dan kalaupun dirubah sebenarnya ada perubahan, tapi karena ada kelemahan dari indera manusia, jadi itu nggak terlalu terlihat gitu. Karena mata manusia sendiri tidak dapat membedakan perubahan warna yang sangat kecil. Nah, jadi memanfaatkan kelemahan gitu karena perubahannya sangat kecil. Jadi sebenarnya di dua image ini ada perubahan, tapi nggak terlalu banyak gitu. Dan di mata normal pun nggak kelihatan. Ini contohnya yang kedua. Ya, contohnya ini. Jadi ada pesan bit gitu, yang terdiri dari beberapa bit. Kemudian kita mensisipkan satu pesan, dan hasil penyisipannya adalah seperti ini. Kalau dikembalikan ke image seperti ini, ya tidak akan terlihat gitu. Makanya dikatakan less significant bit. Jadi tidak berpengaruh besar juga terhadap pixel dari gambar tersebut. Tuh. Tunggu sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, sebenarnya sampai untuk steganografi ini materinya sudah selesai ya. Oke, ini referensinya. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau belajar lebih banyak ya bisa baca ya buku Rinaldi Munir ini gitu. Ini lumayan lengkap sih terkait kriptografi dan steganografi gitu. Dan penjelasannya juga cukup apa ya? Cukup mudah dimengerti lah. Itu dari saya untuk malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini ya. Ada kelas pengganti kah di kelas ini? Bukan, maksudnya di mata kuliah lain gitu. Kalau di SI nggak ada, Pak. Ada ya. Oke. Oke. Berarti seharusnya minggu depan ini udah nggak ada kelas ya? Iya, betul, Pak. Berarti ada kelas lagi nanti di tanggal 8 ya kalau nggak salah ya.
Ya setelah Betul nggak? UTS minggu atau 2 minggu gitu Pak. Saya lupa. Oke, oke, oke. Soalnya kalau kita lihat kalender akademik, sebentar ya. Nah ini, kalau kita lihat kalender akademik kan dari 21 sampai 25 ini kosong ya. UTS di 28 2. Berarti kita mulai lagi di tanggal 8 ya seharusnya ya. Oke. Kalau ini nggak salah berarti untuk UTS-nya sendiri saya udah siapin sih buat soalnya gitu. Nanti saya upload di e-learning. Sekarang tanggal 17 ya. Nanti semuanya dengar nggak ya? Suara saya jelas nggak ya? Jelas Pak. Oke. Saya mau info sedikit sih ya. Jadi kita mulai UTS. Soalnya sendiri nanti akan saya upload ya minggu ini. Minggu ini saya upload dan batas maksimal untuk mengerjakannya itu di tanggal 1 atau 2 gitu. Nanti ada di soalnya. Nah, minggu ini saya upload seharusnya sih dimulai di tanggal 25 ya. Di tanggal 24 25 ini gitu. Jadi seminggu batas waktunya, tapi saya akan coba upload di minggu ini biar teman-teman juga ada waktu untuk mengerjakan. Tapi di kertasnya memang di lembar soalnya nanti ditulisnya mulai tanggal 24 atau 25 gitu dan maksimal dikumpulkannya itu di tanggal 1 atau 2. Nanti tolong dicek lagi aja yang di lembar soalnya. Nah, soalnya sendiri akan diupload di e-learning. Jadi minggu ini teman-teman coba sering-sering aja dicek di e-learning. Nanti yang udah silakan dikumpulkan lagi di e-learning gitu. Kalau lewat dari batas waktunya ya saya juga nggak bisa apa-apa gitu karena itu udah saya set waktunya juga gitu. Ya itu informasinya terkait UTS. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk materi malam ini atau terkait UTS-nya? Maaf Pak, mau tanya Pak, untuk materinya sudah diupload di e-learning juga belum ya Pak? Materinya terakhir yang sampai pertemuan kemarin sih pertemuan 6 udah saya upload. Nah yang pertemuan 7 ini setelah ini saya upload. Ya Pak. Dan nilai untuk soalnya tugas juga udah diupload ya, Pak. ya. Gimana? Ya isi ya Pak. Iya sih. Maunya apa? Pilihan ganda Pak. Udah Pak itu aja nggak apa-apa. Biar hitung kancing ya. Pilihan ganda 10, esainya 10. Sub esainya 15 ya. Sama aja. Ya. Soalnya juga nggak banyak kok, cuma 6 doang. Nggak Iya. ribet juga. Soalnya 6 tuh Pak, tapi jawabannya beranak kan Pak. Kalau itu ya tergantung yang jawab. Ya itu sih gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup Pak, pada diem aja. Cukup ya. Biasanya kalau UTS UAS emang esai atau gimana kalau di TTS ini? Itu dikembalikan ke
dosen masing-masing. Biasanya gimana? Ada yang apa? Esai ada yang pilihan ganda. Maksudnya mungkin pilihan ganda 20 esai 3 apa 4 gitu. Cuman isinya banyak. Oke. Nanti tolong dicek aja ya. Seharusnya minggu ini udah saya upload sih soalnya. Sebenarnya udah saya upload soalnya, cuma nanti saya cek lagi. Nah, kalau udah ya dikumpulkan maksimal sekitar tanggal 1 atau 2 sih, nanti dilihat lagi ya di soalnya. Itu mungkin nanti untuk setelah UTS ini saya cek lagi ya materinya. Eh, mungkin untuk UAS nanti cukup ini kali ya, ambil nilai dari tugas presentasi kali ya. Karena ada setelah UTS ini nanti kita coba eh, untuk beberapa hal terkait keamanan informasi yang bisa dipraktekkan, terus nanti bisa dibuat presentasi, mungkin buasnya ambil dari nilai itu sih. Tuh gitu. Kira-kira kalau praktek kayak gitu ada kendala nggak ya? Dari sisi komputernya kah atau apa? Enggak, Ya, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau begitu, kalau cukup, nggak ada yang ditanyakan lagi. Pak, yang kemarin saya belum presentasi sama Mas Abdul ya. Oh iya? Bukannya kemarin udah semua ya? Coba Pak dicek. Oh iya, kemarin itu ya, mau presentasi? Ready Mas Ata? Boleh sih Mas, Pak, tapi sendiri ini. Nggak apa. Boleh. Ya udah silakan. Izin saya screen ya Pak. Ya silakan Mas. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf presentasinya telat dan mungkin saya sendiri ini. Mas Abdul nggak ada di partisipasi. Kali ini kelompok saya membahas tentang cross-site scripting, serangan XSS. Eh, jadi perkembangan teknologi membuat cybercrime itu semakin marak terjadi ya. Salah satunya adalah keberadaan XSS ini atau cross-site scripting. Tanpa disadari dapat menyerang beberapa platform besar seperti Facebook, Google, bahkan sampai PayPal. Kemudian mereka akan mencuri data platform-platform tersebut, mengendalikan sisi pengguna, menjalankan kode jahat, atau menggunakan sebagai bagian dari serangan phishing. Itu sebabnya cross-site scripting masuk ke dalam daftar OWASP atau Open Web Application Security Project. Supaya kamu dapat menyadari keberadaan cross-site scripting ini, bagaimana cara kerja serangan tersebut, sedikit saya kasih artikel. Pertama-tama, jadi cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web tersebut atau aplikasi yang sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, VBS Script, atau ActiveX Flash, dan bahasa sisi klien lainnya. Jadi perlu diketahui serangan cross-site scripting disingkat menjadi XSS karena CSS sudah sangat familiar dengan dunia web design atau card setting style sheet. Oleh karena itu dipilih istilah XSS. Jadi cara kerja serangan ini tuh berdasarkan pengertian XSS sangat berbahaya bagi para developer website
Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana caranya bekerja. Para developer website dapat mendeteksi dari awal dan melakukan berbagai macam pencegahan. Secara sederhana, bekerja dengan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban atau dengan cara memasukkan kode berbahaya di halaman web atau web aplikasi yang sah. Nantinya penyerang akan menghubungi para korban melalui forum atau kolom komentar hingga website bots dengan mengunggah link untuk membuat skrip yang berbahaya. Ketika korban mengklik link tersebut, skrip mulai menyerang dan menyamar sebagai si korban. Jadi untuk gambarannya seperti ini ya. Jadi hacker menuju ke web sama victimnya korban akan mengeksekusi kode berbahaya tersebut tanpa sadar. Untuk jenis-jenis serangan dari XSS mulai dari persen, non-persen hingga doom based XSS. Untuk lebih jelasnya sedikit saya jelaskan. Jadi persen XSS atau store itu adalah jenis yang paling merusak dari segi jenis XSS yang lain. Skrip tersebut akan disimpan secara permanen di server target seperti database, forum, dan lain sebagainya. Jadi contoh prosesnya itu antara lain penyerangan membuat kode atau skrip berbahaya di dalam komen input dan mengunggahnya. Kemudian korban mengakses page comment. Setelah itu website mendisplay kode atau skrip berbahaya dalam responnya. Browser korban mulai menjalankan kode skrip berbahaya dan mengirimkan cookie ke server penyerang. Untuk yang non-presence, itu serangan yang bekerja dengan menyisipkan kode URL. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Penyerang membuat URL yang mengandung kode atau skrip berbahaya di dalamnya. Penyerang menipu korban agar membuka URL tersebut. Website menunjukkan kode skrip berbahaya dalam responnya. Browser korban mulai menjalankan kode skrip berbahaya tersebut dan mengirimkan cookie ke server penyerang. Untuk langkah mencegah XSS ada 3. Jadi untuk dapat melakukan berbagai langkah atau strategi untuk mencegahnya ya, seperti analisis keamanan situs, menambahkan STL, mengadopsi crossing boundaries police, dan lain sebagainya. Yang pertama itu periksa keamanan situs. Untuk menjaga keamanan aplikasi web yang dimiliki, kamu perlu untuk memastikan bahwa halaman yang membangkitkan konten secara dinamis tidak mendukung tag yang tidak diinginkan seperti filtering, validasi, hingga encoding. Tidak hanya itu, pemilik situs website dapat menggunakan website vulnerability scanner seperti Sucuri atau Virus Total untuk menganalisis keamanan situs. Dengan melakukan metode ini, pemilik situs website dapat mengetahui informasi tentang lengkap kelemahan dan kerentanan keamanan yang ada di dalam situs tersebut. Untuk yang nomor 2, mengadopsi crossing boundaries policy tadi. Jadi adanya crossing boundaries policy memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi login sebagai bentuk autentikasi. Tidak hanya itu, pemilik situs website juga dapat mengatur ulang dan meminta pengguna untuk memasukkan kredensial mereka pada halaman website tersebut. Untuk langkah ketiga, menambahkan SDL. Jadi SDL itu adalah Security Development Life Cycle. Untuk menambahkan SDL, aplikasi web dapat membatasi jumlah kesalahan coding dan pelanggaran keamanan. SDL juga bisa membantu pengembang untuk membangun perangkat lunak yang aman dan terhindar dari serangan XSS. Jadi dapat disimpulkan itu kalau dari presentasi ini, proses scripting adalah eksploitasi keamanan di mana penyerang mendapatkan malicious client encode ke laman web atau halaman web. Tujuan dari serangan XSS adalah mengambil data,
Yang penting mengambil cuki dari user atau mengirimkan suatu program yang dapat merusak user. Namun seakan-akan penyebabnya adalah dari web tersebut. Untuk pencegahannya, pemilik website dapat melakukan seperti yang tadi menggunakan website vulnerability scanner, Sucuri, atau virus total. Ya, sedikit dari kelompok kami untuk presentasinya. Ada yang mau bertanya atau tidak? Kayaknya nggak ada Mas Tata. Oke deh, terima kasih Ya, presentasinya ya. Oke, ada yang mau tanya untuk pembahasan malam ini? Kalau nggak ada, tidur malam, Pak. oke, kita absen ya. Udah pada capek kali ya. Oke, Gista Raguna Putri. Nggak masuk ya? Sakit, Pak. Hah? Sakit. Oke. Wendy Herman Nur Hermansyah. Hadir. Abdullah nggak hadir ya? Hataya Sanugraha, Doni Wahyudi. Hadir. Oh, udah tidur. Atas hadir, Pak. Oke. Kalimat Wah, Selo aman. Manalu. Adli Marta Selo Manalu. Hadir ya? Fajar Kurniadi. Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Reza Nur Arifin. Reza. Nggak ada ya. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. F.K. Setiawan. Rifki. Nggak ada ya. Rifki Algi Fauzan. Singgi Prasetyo. Hadir, Pak. Ahmadulinuha. Ada ya. Andrian Satya Karim. Ada ya. Farul Rahim. Tidak ada, Farul Rahim nggak ada ya? tidak ada, Pak. Perasaan tadi masuk, lu sempat masuk. Mungkin terkendala sinyal, Pak, karena hujan. Fikri Ahmad Mubarak. Fikri Ahmad. Ini ada ya. Muhammad Ridwan Wahyu Aliasin. Muhammad Soleh. Sudah hadir, Pak. Salsadwi Agustiana. Tidak ada. Ada yang belum di absen? Fajar, Pak. Oh, udah. Oke. Mas Fadli hadir. Padli, Pak. Fadli udah. Oke. Udah. Oke. Ada lagi yang belum? Oke, kalau nggak ada, nanti dicek lagi ya besok. Besok lah untuk soal UTS-nya mungkin udah di-upload. Tolong dikerjakan dengan baik. Terus dikumpulkan juga tepat waktu ya, sampai telat, karena kalau telat udah nggak bisa diupload lagi.
Ini itu aja malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin live ya.